Nah ini ya, sekarang hoisemnya udah dibersihin, udah di finishing, selesai, kita bisa masak. Nah kalau mau tahu gimana cara ngebersihinnya dari kering sampai siap dimasak, ada di video sebelumnya. Sekarang kita siap masak untuk ngolah semua hoisem ini. Karena kebetulan saya juga yang kemarin saya bilang ini udah dapat hadiah, jadi yang akan saya masak ini yang lebih tebel. Tapi hati-hati kalau kadang-kadang kita beli hoisem yang udah siap dimasak, itu dia suka cepet banget empuk, dan kalau digodok terlalu lama dia suka jadi lembek banget. Nah jadi ini kita hati-hati sekali bumbunya ya. Ini ada bawang merah 10 siung, bawang putih juga 10 siung, dan kencurnya saya pakai 10 gram. Nah ini hoisemnya 850 gram, jadi ini bumbu-bumbunya sesuai dengan berat yang 850 gram ini. Nah selain bumbu ini juga saya pakai lada. Terus ada arak masak, ada kecap hitam, kecap asin, kecap manis, terus ada saus tiram, dan nanti bisa dikasih minyak wijen finishingnya biar dia agak wangi. Nah karena ini yang saya mau proses yang dikasih, yang kemarin saya proses untuk dari awal kering itu, ini saya mau masukin freezer. Jadi saya bagi dua, ini nanti kapan-kapan kalau mau dibikin bisa, ini bisa awet kalau masuk freezer. Nah yang lembek-lembeknya udah saya pilihin nih. Yang ini yang lembut-lembut, ini nanti mau dimasukin ke kuah bakso ikan aja. Nah yang sekarang angsionya aja ya yang kita bahas. Bawang putih, bawang merah, lada akan saya giling bersama kencur. Nanti ini karena ditumis, pengantarnya saya pakai minyak goreng. Terus kalau mau dipakein jamur hyoko, boleh ditambah jamur hyoko. Ini saya pakai 10 jamur hyoko dan saya nggak potong-potong. Kalau mau dipotong-potong juga bisa. Nah karena hoisem ini bener-bener nggak ada rasa sama seperti hisit, dan prosesnya juga udah panjang, jadi kita mengandalkan kaldu. Kaldunya saya di sini pakai kaldu ayam yang udah saya rebus dengan kong yao chu atau scallop kering. Ya, ini saya rebus kurang lebih 1-2 jam, tergantung gimana mau kekentalannya. Ya, setelah kaldu ayamnya jadi, saya tambahin 8 buah si scallop kering, terus kita godok 1-2 jam, terus kita sisihin. Nah, selain itu juga kita bisa tambahin mau babi samjian atau pork belly, atau ini saya pakai kaki babi. Kaki babinya saya pakai cuma setengahnya dari kaki belakang. Nah, ini udah saya minta tukang babinya juga untuk dibakar biar bulu-bulunya hilang ya. Sekarang kita mulai masak. Nah ini udah ya, bumbunya udah siap kita masak. Ini udah saya blender semua, bawang merah, bawang putih, sama kencurnya. Nah pancinya udah panas karena tadi udah saya pakein minyak kira-kira 3 sendok makan. Sekarang langsung saya tumis. Nah ini ya, kalau tumisan bumbunya udah kuning, udah nggak bau mentah, bisa kita masukin nih kaki babinya. Nah ini kita bisa tumis terus sampai air dari dagingnya itu kering. Nah ini ya, kalau airnya udah kering, sekarang kita bisa masukin arak masaknya. Nggak usah terlalu banyak, kira-kira 50 ml aja. Nah kita aduk-aduk sampai alkoholnya menguap. Nah alkoholnya udah menguap, ini saya masukin 1 liter kaldunya ya, yang tadi kita sudah rebus sama kaldu ayam dan scallop kering. Terus kita kasih 1 star anise ya, atau bunga lawang. Nih ya, 1 buah bunga lawang. Juga si jamur hyokonya kita bisa masukin. Nah ini kita tunggu mendidih, kita tutup. Nanti setelah mendidih kita kecilin. Setelah setengah jam, karena saya punya teripang yang beku, yang udah ready dimasak, jadi saya nggak mau lama-lama, takut dia hancur. Kita tutup ya. Nah ini udah setengah jam, daging porknya kita bikin mateng ya, udah kayak gini, udah sama jamur hyoko. Sekarang bisa kita masukin tuh si hoisemnya atau teripangnya. Jangan terlalu banyak air ya, nanti kalau ini kan memang dia kuahnya sedikit dan agak-agak mengental. Nah kalau udah dimasukin, teripangnya bisa kita bumbuin.
Kita tambah 2 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap hitam, 1 sendok teh lada, sama 25 gram gula batu. Nah, ini bumbunya belum tentu semua pas ya, nanti bisa dicoba lagi. Ini kita godok lagi kira-kira setengah jam, nanti dilihat teripangnya semana empuknya. Nah, kalau sekarang jangan diambil patokan ya, karena airnya kan masih akan menyusut, dan biasanya garam kan nggak ikut menguap dengan air. Jadi kita tunggu dulu, nanti sampai selesai proses masak kita coba lagi. Nah, kalau punya klepot seperti ini juga bisa nih dipakai buat masak hoisin. Nah, ini udah 1 jam lebih tuh ya, udah empuk dan udah nyerap, udah coklat juga warna teripangnya. Nah, ini tadi saya pakai cuma seliter, jadi nggak jadi ditambahin air lagi. Nah, ini udah cukup rasanya, udah dicoba. Sekarang tinggal terakhir kita masukin minyak wijen. Nah, udah jadi angshou haisomnya.